warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 01 Sidomulyo, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat mendapatkan benih-benih ilmu kepada anak didik kita. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Siswanto, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur, akan mengimbaskan modul 1.4 budaya positif yang merupakan tugas akhir di modul ke-1, yaitu membuat aksi nyata menebarkan budaya positif kepada guru-guru di SDN 1 Sidomulyo. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kalau Bapak Ibu mendengar kata budaya positif, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu Guru? Berpikir positif, terus kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dalam guru penggerak ini kita menekankan pada kata positif. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dia lakukan. Kemudian tentunya kita memerlukan perubahan paradigma. Kalau selama ini kita mengajar, paradigma yang dipakai adalah paradigma yang lama. Ada orang mengatakan, Pak, kurikulum CBSA itu bagus, Pak, kurikulum 2013 itu bagus, kenapa harus dirubah dengan kurikulum baru yang merdeka? Ya, betul. Semua kurikulum yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah itu bagus, tapi pada zamannya bagus. Kalau saya dulu sekolah menggunakan kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif, bagus pada zamannya. Ketika itu kita belum mengenal yang namanya laptop, kita belum mengenal yang namanya gadget, semua masih menggunakan buku, cara belajar siswa aktif. Tapi sekarang, bisakah itu diterapkan? Perkembangan zaman yang luar biasa tidak memungkinkan lagi untuk menerapkan kurikulum yang lama. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikatakan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik, sekarang saya mau minta partisipasinya dari dua orang guru.
Satu laki-laki, satu perempuan. Siapa yang mau bersedia jadi partisipan? Pagi ini dengan Bu Istiana, ya, Bu Istiani ya, Bu Istiani. Saya mau minta partisipasinya. Nah, ceritanya seperti ini. Bu Istiani ini punya sesuatu yang sangat berharga. Nanti dia akan menuliskan dalam selembar kertas kecil ya. Silakan pikirkan dulu, Bu Is. Silakan pikirkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Ibu Is. Nah, setelah ditulis nanti digenggam. Pak Sudi ini tugasnya adalah merayu Bu Istiani, ya, supaya Bu Istiani mau membuka tangannya dan menunjukkan apa sih yang ada di tulisan yang akan ditulis oleh Bu Is. Terserah, rayuannya terserah, orang yang google yang terserah. Mau pakai rayu Bu Is, buka dot tangannya, nanti saya kasih duit 1 juta misalkan. Nah, pokoknya setelah tenaga Pak Tinggi rayu Bu Is untuk agar Bu Is mau membuka tangannya. Nah, silakan tulis satu saja. Apa yang ada di dalam Bu Istiani ini sesuatu yang mungkin sangat berharga dalam hidup Bu Is. Siap ya? Pak Tinggi siap ya? Ya. Nanti Pak Tinggi siapkan rayuan-rayuan mautnya. Ya. Oke. Sudah ditulis Bu Is ya? Nah, kalau sudah ya? Pak Tinggi rayu Bu Is dengan segala macam rayuan agar dia mau membuka tangannya. Bu Is kalau misalnya itu sangat berharga, misalkan tetap pertahankan, tapi kalau merayu ya dibuka. Ya, silakan Pak Tinggi untuk merayu agar dia mau menunjukkan apa yang ada di genggaman tangannya. Silakan mulai Pak Tinggi untuk merayu. Berdiri aja, Bu Is berdiri juga, menghadap. Suruh mulai nih, Pak, lali bisa nih. Dulu zamannya dulu udah tua ini lupa. Baiklah, saya diminta untuk sesuatu, untuk meminta sesuatu yang ada di genggamnya Bu Istiani. Apa ya? Nanti tolong saya kalau salah. Kacang tangan, kacang hijau. Ya, Cakep. Kacang tangan, kacang hijau. Buka dalam tangannya Bu Isti. Jadi bukan dari tembung. Dia kan namanya bikin hewan aja. Bu Isti terlalu juga. Ini salah komentar. kurang banyak. Wah, itu nih. Berarti lagi. Berarti. Berarti ada semuanya. Nanti ngomong lagi kita. Oh iya, mungkin kata boleh. Enggak teman Pak. Ya, coba Pak tadi. Rayu Bu Istiani dia sekarang memegang sebuah kertas rayuan agar Bu Istiani mau membuka tangannya dan menunjukkan apa yang ada di dalam kertasnya. Silakan. rayuan mautnya dikeluarkan. Rayuan mautnya, ayo. Mungkin Bu Isti yang cantik. Apa sih yang ada di dalam genggaman tangan ini? Boleh dong, Pak.
Oke. Untuk apa itu? Kan, ini. Share wisdom. Kalau kita berbicara tentang pendidikan pun, mungkin kita ini sebagai guru menyampaikan ilmu-ilmu ke anak. Masuk. Tapi berhubung sekarang ilmu masih di tangan ibu, pernahkah ibu membayangkan apa yang digenggaman ibu untuk bisa diberikan kepada teman-teman, supaya apa yang ibu punya teman juga punya? Artinya ilmu yang apa yang ibu punya teman juga punya, karena menyalurkan ilmu itu mempunyai pahalanya. Setiap orang yang mengamalkan ilmu itu pahalanya akan menyalur ke ibu, apalagi sebanyak ini teman-teman kita punya ilmu yang ibu punya ada di tangan ibu kasih tahukan kepada teman-teman. Ya nggak mau baca. Ya itu. Oke, terus Pak Nur, keluarkan kalian mau. Hari ini Kita mau bikin keadaannya. untuk masa yang akan datang, mungkin barokah ibu yang akan makan. Lihat dan tangannya. Belum, Belum, belum. Pantun. mungkin Pak Masih bagus sih. Kuliahnya tekui. pendidikannya tertuin, susah kira-kira. Alasannya kenapa? Ya karena itu kan berharga, tidak sambil kan. Ini sesuatu yang harus dipertahankan. Apakah yang harus dipertahankan itu harga diri? Ya betul, bisa saja kalau dibandingkan sama. Tidak semuanya harga diri yang dipertahankan. Di dunia ini ada sesuatu yang harus dipertahankan. Ada yang lebih penting. Satu, harga diri. Dua, keimanan. Tiga, keluarga. Apakah yang ada di tangan ibu itu termasuk tiga kategori itu? Tidak kan? Artinya teman-teman mempunyai satu dari itu. Mana yang ibu pertahankan? Harga diri, keimanan, keluarga. Apabila tidak dalam kategori ketiga-tiganya, ibu berhak memerintah. Digabung dengan tangan aja Bu, tidak bisa dihilangkan salah satu. Belum bisa. Jangan banget, jangan kayaknya. Oke, ternyata hasilnya dua orang yang berusaha merayu bisnya tetap teguh memegang apa yang berharga dalam hidupnya. Perayuan maut pun sudah dikeluarkan tadi, tapi ternyata masih belum mempan juga. Oke, nah dari kegiatan tadi apa sih yang bisa Bapak ambil hikmahnya menurut Bapak Ibu? Apa hikmah dari permainan tadi? Apakah Pak ini tadi berhasil merayu Bu Istiani? Berhasil tidak? Tidak. Pak Nur tadi berhasil tidak? Tidak. Berarti kontrol itu ada pada siapa? Ada pada siapa? Oke, berarti kontrol itu ada pada Bu Istiani. Dia mau membuka atau tidak tangannya tadi, itu terserah dia. Kita tidak bisa mengontrol orang
kudu ngene. Begitu juga kita dengan siswa. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Kamu harus begini. Kenapa? Karena anak memiliki kontrol untuk dirinya sendiri. Apakah Anda atau membuka kepala tangan Anda? Ternyata tidak. Alasannya atau membuka kepala tangan Anda ternyata tidak mampu. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Jadi siapa yang kontrol? Yang kontrol adalah diri kita sendiri. Nih, menurut Ganjar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Ini kata menuntun tumbuh. Kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Mau jadi ini, kamu harus jadi seperti ini, kamu harus nurut dengan saya, kamu harus begini dan begitu. Tidak. Yang dapat kita lakukan hanyalah menuntun, seperti yang pernah saya sampaikan terdahulu ketika kegiatan diferensiasi dengan pengawas sekolah, bahwa seperti tujuan pendidikan kita hanya menuntun. Selama ini kita percaya bahwa anak yang baru lahir, ya, itu seperti kertas yang masih putih kosong, ya. Anak yang baru lahir itu seperti kertas putih yang masih kosong. Selama ini kita percaya seperti itu. Mau jadi seperti apa anak-anak kita? Mau ditulisi jadi kuning ya kuning, jadi ditulisi jadi putih ya putih, ditulisi pakai tinta hitam ya jadi hitam. Itu selama ini kita mempercayai seperti itu. Namun sebenarnya agama juga yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika anak itu masih di dalam kandungan, ketika masih ditimpang ruh ke dalam janin kita, maka Allah pun sudah menyertakan kodrat di dalam janin manusia. Agama juga yang kemudian menuntun kita seperti itu. Mau jadi apa nanti anak itu sudah ada kodratnya. Kita yang tugasnya untuk menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat itu yang masih tadinya sama-sama belum begitu kelihatan. Nah, disitulah tugas kita untuk menuntunnya menjadi lebih terang. Kita percaya bahwa setiap anak dari lahir sudah membawa kodratnya masing-masing, tidak kita coro-coro nenek buku kaya wis ono bulan belakangnya, ya. Kita berkreasikan baca perbelan dia tulisan kondisi berkaret berbeda. Oke, kita lanjut. Dari permainan tadi bahwa ternyata kita sendirilah yang akan memegang kontrol atas kepala tangan kita.
Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Orang lain nggak bisa, Bugis, utanglah tanganmu, total DP duit 500.000. Bukan. Tapi kalau dia teguh, tetap memegang kertas itu, dia tidak akan tetap membuka. Membuka atau tidaknya tangan itu tergantung pada dia. Kita mau suruh apapun ya, kita mau paksa apapun, tapi kalau dia tidak mau, dia tetap tidak akan seperti itu. Seperti sebuah keyakinan ya, kita punya keyakinan, ketika keyakinan itu berusaha dirubah oleh orang, tapi kalau keyakinan itu sudah ada di dalam hati kita, tetap keyakinan itu tidak akan bisa tergoyah. Anak-anak yang selama ini kita didik, kita suruh, anak, kamu harus nurut dengan bapak dan ibu guru. Kalau kamu tidak mau nurut, kamu akan saya hukum. Nah, itu namanya kita memaksa. Mungkin mereka akan menuruti, nurut ya, tapi apakah nurutnya itu bersifat paten atau tidak? Biasanya nurutnya itu karena hanya untuk menghindari hukuman. Wah, nek arang nurut dihukum nek Pak Guru. Orang aku dekat nurut dihukum nek Ibu Guru. Bukan lahir dari dalam hatinya, tapi karena untuk menghindari hukuman saja, hanya sifatnya sementara. Nah, sekarang kita belajar tentang budaya positif ini dimulai dari perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi apa sih? Ilusi itu bayangan ya, bayangan, ilusi, gambaran, pikiran kita bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Bisa nggak kita mengontrol murid? Menurut Bapak Ibu, kita bisa nggak mengontrol murid? Wah, bisa Pak. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita mengkritik, membuat orang merasa bersalah, itu bisa menguatkan karakter anak. Contohnya seperti ini. Kalau ada anak misalkan mencuri uang temannya, kemudian kita buat seperti dia merasa bersalah. Nah, kalau kamu mencuri uang, apa kamu nggak kasihan dengan bapak ibumu di rumah? Apa kamu nggak kasihan dengan ibu yang sudah membiayai kamu? Nanti kalau kamu kena polisi dihukum, siapa yang merasa bersalah? Kamu apa nggak merasa bersalah dengan seperti itu? Itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Menurut kita bisa menguatkan karakter, ya enggak? Bocah ini kalau mau ini, terus berubahlah karakternya jadi baik. Seperti itu kan? Ternyata enggak, itu hanya bayangan kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa yang kita lakukan kepada anak itu
bermanfaat bagi mereka? Belum tentu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti kita dulu ya, seperti kita dulu ini kadang-kadang kita memaksa mereka, memaksa untuk hafal ini, memaksa untuk bisa itu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya cuma hanya ilusi sementara, bukan dari dalam diri anak. Oke, kita contohkan ya. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita selama ini berkutat pada stimulus respon, bukan teori kontrol. Stimulus respon yang sering kita lakukannya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, betul nggak seperti itu? Ya, rata-rata ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk sama dengan pandangannya dengan kita, bahwa itu kalau menurut kita seperti ini, mereka harus punya pandangan yang sama dengan kita. Oh, kamu itu harus sama dengan saya. Kalau nggak sama dengan saya, kamu berarti kita beda pendapat seperti itu. Padahal yang harus kita lakukan adalah beda pendapat itu boleh. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita melihat sesuatu ya, mungkin dari pandangan kita itu bagus loh, tapi belum tentu pandangan orang lain tentang itu. Seperti kalau kita melihat angka 6 dan 9. Misalnya di sini ada angka 9 ya. Kalau kita lihat ini angka 9 loh, tapi kalau dilihat dari sana, enggak, itu tuh angka 6. Berarti sesuatu pandangan dari kita dan orang lain itu berbeda. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Betul tidak? Ya. Perilaku buruk, anak-anak yang mungkin suka berkelahi ya, mungkin anak-anak yang suka membuli ya, itu kalau kita lihat sebagai suatu kesalahan. Padahal anak-anak itu mungkin punya alasan kenapa mereka itu seperti itu ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Mereka punya pelampiasan misalnya di rumah sering ditempeleng misalkan ketika di sekolah, jadi ikut-ikutan nempeleng seperti itu. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, balik, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Termasuk anak didik kita tidak bisa mengontrol mereka. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini yang sering terjadi. Untuk tadi tidak sampai ke situ. Mungkin tadi tidak sampai ke situ. Pak Pur tadi misalkan pembukaan hasil tidak buka ya. Mungkin yang bergetar, ini, itu namanya pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat rujukan
harus dibujuk, dirayu ya. Terus kalau buka, tak paksa. Seringkah terjadi seperti itu? Sering. Berarti kita masih dalam keadaan pada stimulus kontrol. Dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau misalkan ya pemaksaan itu gagal, terus dipaksa ya, ada cara-cara lain agar bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon kita selalu berpikir tentang menang dan kalah, berhasil atau gagal. Dalam model berpikir secara cara kontrol kita berpikir menang dan menang seperti itu. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Apa makna disiplin? Disiplin itu patuh aturan. Patuh kepada aturan. Ada yang berpendapat lain? Bagus. Disiplin itu mentaati aturan. Mentaati serta peraturan yang ada. Disiplin kalau dia apa? Tepat waktu, tegas ya. Pokoknya kalau dia terlambat tidak disiplin. Disiplin. Orang belum tidak disiplin. Oke. Nih, kita lihat dari awal ya. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin ternyata artinya belajar. Orang takut ya. Kemudian mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jangan lupa ini benar ya. Disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau dia dari sini, disiplin itu timbul dari sebuah pemaksaan atau dari dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri. Berarti kalau misalkan anak-anak itu terlambat, kemudian dikatakan tidak patuh atau tidak disiplin, betul atau tidak? Lambat masuk sekolah misalkan, atau tidak memakai sepatu misalkan ketika sekolah. Apakah itu melanggar sebuah disiplin? Tidak. Ada banyak hal ya yang menjadi alasan mungkin anak-anak itu terlambat ya, banyak sekali. Contohnya misalkan mungkin ibunya yang juga terlambat bangun, misalkan jadi anak-anaknya tidak dibangunkan. Banyak sekali hal yang mungkin membuat sebuah peraturan atau tata tertib itu tidak dipatuhi. Namun disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini di Indonesia ini berubah menjadi willing to patuh. Jadi patuh dengan disiplin itu biasanya oleh kita disamakan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan
bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu adalah patuh terhadap sesuatu. Kalau tidak disiplin berarti tidak patuh. Padahal sebenarnya disiplin itu adalah belajar untuk menggali potensi diri sehingga menjadi sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu seharusnya. Oke, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi kalau misalkan anak-anak itu datang tepat waktu, selalu datang tepat waktu, alasannya mungkin bukan karena datang dari diri sendiri, tapi mungkin juga ya itu karena untuk menghindari hukuman, menghindari ejekan. Tapi kalau disiplin yang sebenarnya tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Kalau tumbuh dalam dirinya sendiri, itulah masuk dalam nilai yang positif. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Oke, atau yang orang dunia. Oke, kalau Apple saya punya SPI ya. SPI-nya seperti ini. Saya punya clue-nya bola itu bunga. Clue-nya bola itu bunga. Kalau saya sebutkan 10 sama dengan 1. Betul? Kalau saya sebutkan 18 sama dengan 2. Pinter. Sekarang diam. Kalau yang lain diam, saya tunjuk 1. Pak Nur. Kalau 188 itu sama dengan berapa? 188 itu sama dengan yang lainnya diam dulu. Betul apa salah? Yang betul kenapa? Kenapa betul? Oke, berarti masih konsentrasi. Pakai konsentrasi. Berapa tadi? 39. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Dari motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah,
ini biasanya kalau disiplin itu berasal dari motivasi lain atau luar, yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau kemah. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya ada anak terlambat sekolah, mungkin kalau motivasinya luar atau eksternal itu dia bilang aku ini kudunya masuk isu orang dihukum, aku ini kudu nganggo atribut berkabin orang dihukum. Nah, itu motivasi yang berasal dari eksternal atau luar kita, misalnya dari gurunya, misalnya dari teman-temannya, misalkan. Kemudian ke tingkatan yang lebih tinggi yaitu motivasi eksternal tapi punya angan, misalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan? Jawabannya kalimatnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh ini misalnya dari bapaknya atau ibunya, begini sekolah oleh juara siji, tandai hadiah, satu pemain sepeda. Itu motivasi eksternal. Wingko kan juara lulu, aku pemain sepatu misalkan. Itu motivasi eksternal. Karena ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Yang paling bagus adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri atau motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya disiplin karena saya menghargai diri saya sendiri, bukan karena takut dengan hukuman, bukan karena untuk mendapatkan imbalan. Itu yang sangat bagus. Contoh kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kebutuhan dasar manusia itu punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Realitasnya memang kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tapi ini adalah kebutuhan yang mungkin ada pada setiap kita manusia. Yang pertama adalah apa? Kebebasan. Kemudian penguasaan. Yang ketiga cinta, kasih atau diterima. Dan yang kelima ini survival yang pertama ya, kesenangan. Kita ingin bebas, tidak dijajah, kita ingin menguasai, kita ingin dicintai dan dikasihi. Kemudian kita juga menginginkan kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, coba baca sebentar. Kita tolong Pak Ilham bacakan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan pendapatnya satu, mungkin Bu Yeni, apa yang akan dilakukan? Si Agus ini suka minta bekal dengan temannya secara paksa. Mungkin dengan cara menegurnya Pak dan membimbing anak tersebut bahwa yang dilakukan kepada temannya itu kurang baik.
Ya, bagus. Jadi menegur dan mendidik mereka bahwa itu nggak baik meminta dengan paksa. Dia satu lagi, ya. Kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kok dia sampai minta perkara sih temannya dengan paksa lagi? Menurut saya, anak itu kan melakukan suatu hal dengan banyak alasan tersendiri. Mungkin yang pertama alasan kenapa harus melakukannya, mungkin ada faktor dari rumahnya. Mungkin ibunya tidak pernah menyiapkan sarapan, kemudian mungkin dia pernah melihat perilaku ayahnya yang seperti itu atau bagaimana, kemudian dia meniru. Kemudian yang ketiga mungkin memang dia mungkin melihat dari TV atau dari HP. Anak itu kan cenderung meniru suatu hal yang kurang baik biasanya daripada yang baik. Kemudian cara mengatasinya ya hampir sama dengan yang dibilang Bu Yeni, mungkin ada tambahan sedikit. Pertama, kita tanya dulu kenapa harus melakukan hal seperti itu. Baru kemudian kita bilangi bahwa hal itu tidak baik, kurang baik. Kemudian ya selanjutnya dibicarakan baik-baik dengan orang tuanya juga. Mungkin orang tuanya bisa membantu sekaligus bisa mengetahui bahwa perilaku Agus di sekolah itu kok seperti itu, apakah ada faktor dari rumah atau hanya dari sekolah saja. Oke, saya garis bawahi satu tadi mengklarifikasi ya. Kita katakan dulu tidak langsung kita just atau memberikan cap pada aku mau beri tanpa maksa, bukan jalukan, bukan kita klarifikasi dulu kenapa kok dia seperti itu yang harus kita lakukan. Mungkin dia tidak dibawa ikut oleh mamanya, mungkin berpunya kesiangan sehingga dia tidak membawa bekal sementara dia lapar ya. Oleh karena itu, satu yang harus kita lakukan adalah mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa tindakannya itu kenapa. Ya. Oke. Dalam konteks penerapan disiplin positif, ini mungkin nanti sebaiknya menjadi alasan Agus yang betul tadi ya. Kenapa kok tindakan tersebut akan mengakui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus anaknya lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Ya kan bertahan hidup ya. Survival tadi ya. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Orang itu perlu makan, makan ya. Nanti. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta, kasih, sayang. Dia perlu diperhatikan dulu. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat, paling berhak di kelasnya, biar dia dituruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan, menguasai orang lain. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bakal yang dibawakan teman oleh mamanya dibawakan itu saja tiap hari jadi bosan, karena kebutuhannya adalah kebebasan, bebas dia makan apa seperti itu. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, iseng ya, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, jadi dia namanya ya aku ini senang berjanji ini tak jalur nangis, aku senang nangis itu iseng namanya. Kebutuhannya adalah karena kesenangan. Jadi motivasi orang itu melakukan itu berbeda-beda ya.
Ini nggak ada antara ini. Iya pasti yang ada di antara satu. Orang itu melakukan sesuatu itu karena pasti ada di antara 5 kebutuhan dasar manusia ini. Apakah dia ingin karena bertahan hidup, apakah karena ingin diperhatikan orang, apakah karena ingin diakui sebagai yang kuat, atau karena bebas, ya. Aku ingin makan, aku ingin hobi, aku ingin ini, lalu misalkan. Kemudian iseng-iseng saja, ada kan yang iseng-iseng saja? Ada orang yang senang dengan iseng, dengan kesusahan orang lain itu juga. Kemudian baca aja ya, 5 posisi kontrol dulu. Nah, ada di manakah posisi kita sekarang? Apakah posisi kita sekarang sedang berada pada posisi menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, atau manajer, gitu kan? Nah, contoh seperti ini dari yang hukum ya, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu kita berada masih pada posisi menghukum. Nah, membentak, hasilnya mungkin orang tua akan berontak, menyalahkan orang lain, berbohong dan lain sebagainya. Kemudian sambil terbaca ya, nah, dampaknya pada murid itu tetap dia akan kesalahannya. Kita hukum sampai 10 kali sama saja seperti itu, dan nggak berubah-ubah. Dampaknya itu yang paling bawah. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kata-katanya misalnya seperti ini, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres. Berarti kita berada pada posisi membuat merasa bersalah. Anak-anak yang jadi merasa bersalah, oh gara-gara aku ibu ini stres, ya. Akhirnya apa? Anak-anak hebat yang merasa rendah diri. Kemudian masuk ketingkatan yang lebih tinggi lagi sebagai teman. Nah, contohnya seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Kamu pernah saya bantu, misalkan. Nah itu, misalnya ya, anak itu tidak bisa mengerjakan soal, terus kita bantu terus misalkan. Nah, itu kita posisinya sebagai teman. Apa kelemahannya? Dampaknya anak-anak jadi lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung. Kemudian posisi tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu mantap. Kalau ada yang merasa anak-anak itu terlambat datang ke sekolah, tanyakan apa peraturannya? Namun masih ada dampaknya. Selalu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kita seolah-olah jadi CCTV ya, pantau terus seperti itu. Yang paling tinggi posisi kita sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu sebagai manajer. Kalau misalnya anak itu berbuat salah, kemudian kita tanyakan kepada dia, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Akhirnya anak-anak punya dapat mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, contohnya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkan kerjaan. Itu sebagai pemantau. Oke, dari selama ini ya kita ketika membuat selalu berputar pada peraturan kelas. Tapi sekarang kita dalam kelas itu kita membuat keyakinan ke kelas. Jadi kalau selama ini tata tertib kelas, peraturan kelas kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu asalnya dari kesepakatan anak-anak kita sendiri. Jadi biarkan mereka yang membuat keyakinan kelas, kita yang kurang tahu. Jika nanti ada yang mereka lakukan, maka yang kita lakukan mengingatkan. Kamu sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kamu harus melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama tersebut. Nah, keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti setiap kelas kita membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa juga dalam bentuk positif bukan negatif ya. Nanti kita akan bahas antara positif dan negatif. Keyakinan kelas hanya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipaham. Kalimatnya jodoh ya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas dapat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya 1 tahun lagi terus disebutkan ya. Contohnya ini peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan ya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kata dilarang itu kata negatif. Kita belajar tentang budaya positif menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan. Kemudian contoh peraturan, dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, mati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, tidak usah panjang-panjang, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Kalau misalnya, kalau kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan, itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Keyakinan kelasnya? Tanggung jawab menjaga kebersihan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya? Membuang sampah pada tempatnya.
Boleh dengan menggunakan hargai lingkungan ya. Jadi kalimat betul singkat, tapi dengan menggunakan kalimat yang positif. Iya, itu bisa dibuat seperti ini kok. Komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli, menghargai diri sendiri, menghargai teman, itu juga termasuk keyakinan sopan. Sopan. Jadi kata-katanya keyakinan kelas itu nggak betul-betul. Kalau betul-betul namanya peraturan. Kita sekarang yang terakhir ya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukannya. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Ini alur segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Kalau anak misalkan berbuat kesalahan ya, ini kalimatnya menstabilkan identitas. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu misalnya. Jadi ibu misalnya ada anak itu yang berbuat kesalahan, terus kita dudukkan berdua ya, dengan menggunakan segitiga restitusi ini kita terus langsung menjelaskan, oh ini sudah dibilang tidak boleh mencuri, masih saja mencuri. Kalau mencuri nanti bapak hukum. Nah, itu kan segitiga restitusi. Mari kita belajar tentang segitiga restitusi. Dulu sebelum saya belajar tentang segitiga restitusi, misalkan begini, tapi setelah saya belajar tentang segitiga restitusi, oh ternyata saya salah ya. Contohnya seperti yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimatnya contohnya seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi jangan, kenapa sih kamu kok mencuri? Alasannya apa? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tanyakan kepada diri. Selain mencuri, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk agar punya uang misalkan? Nah itu tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yang mana? Yang sudah disepakati bersama dalam keyakinan kelas. Misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kalau anak itu misalnya mencuri, nilai-nilai apa yang sebenarnya kamu langgar? Kejujuran Pak, misalkan. Jadi kenapa keyakinan kelas itu jangan dibuat panjang-panjang? Pertama agar mudah diingat. Kemudian apabila kita melaksanakan segitiga restitusi, anak itu jadi ingat, oh iya, saya tidak menghargai waktu, saya tidak menghargai diri sendiri, saya tidak menghargai teman, saya tidak jujur misalnya. Kemudian contohnya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Jadi segitiga restitusi ini bukan menyalahkan anak, tapi kita mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini contohnya ya, setelah Bapak baca sendiri, stabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna.
Terus apa lagi? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik dari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Kalau melihat kalimat ini sebenarnya tindakan yang salah, tapi kita alihkan. Kemudian kalimat yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Dari keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, apa sih yang sudah kita sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terutama yang kedua yaitu keyakinan kelas. Nah, itu Bapak Ibu, dari sekian banyak yang sudah kita sampaikan dalam budaya positif ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan salah satunya, dapat melaksanakan segitiga restitusi untuk anak-anak kita yang mungkin mendapatkan masalah. Kemudian kita bisa menyusun keyakinan kelas. Prakteknya silahkan Bapak lakukan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nanti kalau sudah jadi, Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk apa ya. Kalau sudah dibuat dalam bentuk apa, nanti bisa kita cetak menjadi sebuah banner di kelas. Contoh-contohnya silakan Bapak Ibu buat. Yang jelas jangan menggunakan kalimat negatif, gunakan kalimat positif. Kalimat negatif sudah saya contohkan tadi, dilarang membuang sampah sembarangan, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya, hargailah kelas kamu di kamu. Jangan berkelahi, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya, hargailah teman, seperti itu. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Dari budaya positif ini, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan dari modul 1.4 aksi nyata ini kita mari berubah ke paradigma yang lebih baik lagi. Dari saya, apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kali ini kelas 5 kita akan mempraktekkan pembuatan keyakinan. Sekarang saya akan jelaskan apa itu keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, seperti peraturan kelas atau peraturan sekolah. Contohnya kalau peraturan sekolah seperti apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Datang tepat waktu. Apa lagi? Apa lagi peraturan kelas biasanya? Dilarang berkelahi dengan teman. Nah, itu termasuk peraturan kelas.
sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu datang dari dalam hati nuranimu sendiri. Jadi apa yang akan dijadikan keyakinan kelas itu harus muncul dari dalam hati kalian. Kemudian harus dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jangan yang kalimat negatif. Kalimat yang positif itu seperti apa? Contohnya, kalau pada peraturan kelas dikatakan jangan membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, sekarang kalimat positifnya hargailah lingkungan. Dengan kata-kata hargailah lingkungan berarti kita harus menghargai. Ini kalau kotor kita harus bersih. Oke, sekarang kalian akan saya bagi sticky note. Silahkan nanti ditulis di kertas ini, kemudian nanti ditempelkan di karton yang sudah saya siapkan. Ini ada lemnya sendiri ya, silakan dibagikan satu-satu. Nanti ditulis, kemudian tempelkan di situ. Sudah siap kalimatnya? Nah, kan? Silakan ditulis keyakinan kalian dalam hati kalian itu benar. Ya, ya. Kita lagi. Satu saja kalimat keyakinan kelas kalian silahkan ditulis di kertas tersebut. Tapi jangan balik ya, lemnya lihat, lemnya di belakang, biar bisa ditempel di sini. Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk memikirkannya. Satu saja keyakinan kelas. Nanti kita datang di sini, kemudian kita rekap. Oke, silakan. Yang sudah boleh langsung nempelkan di sini. Maju satu-satu, tempelkan di sini. Tidak perlu selesai dulu semuanya, baru tempel. Sekarang yang sudah selesai langsung tempelkan di sini. Ya, silakan ditempel. Silakan lagi, tempel lagi. Asing, apa yang mau kamu tuliskan di situ? Sudah semua? Ada yang belum? Yang belum silakan tempelkan. Berapa ya? Oke, sekarang sudah ya. Satu lagi. Lewat sini nggak apa-apa. Sudah semua? Ya. Sekarang coba kita baca. Hargailah waktu, hargailah lingkungan kelas, hargailah sekolahmu. Apa ini? Dilarang berisik di kelas. Ini kalimat negatif apa positif? Negatif. Ya. Hargailah temanmu, hargailah gurumu. Oke, sih. Hargailah lingkungan kelas, ya bagus. Hargailah teman, ya bagus. Dilarang bermain bola di dalam kelas. Ini kalimat negatif apa positif? Negatif. Ini dari mana? Hargailah kelas. Dilarang bermain bola di kelas. Sama kan?
Dilarang membuang sampah sembarangan. Menghargai lingkungan. Nah, ini kalimat positifnya. Hargailah waktu, bagus. Hargailah guru, ya, bagus. Menghargai lingkungan kelas, ya. Hargailah temanmu. Oke. Dari sekian banyak ini, banyak yang sama ya. Dari banyak yang ini kita akan jadikan satu saja. Nanti ada berapa keyakinan kelas. Hargailah waktu, hargailah kelas, hargailah sekolahmu. Ini kalimat negatif ya. Hargailah temanmu, oke. Hargailah gurumu, oke. Hargailah lingkungan kelas. Satu ya, karena sama dengan ini ya. Kemudian hargailah teman. Sudah ya, hargailah teman. Dilarang bermain bola di dalam kelas, ini kalimat negatif ya. Harusnya hargai kelasmu. Dilarang menghargai lingkungan. Oke. Hargailah waktu. Sudah ada. Hargailah gurumu atau hormatilah gurumu. Hormatilah gurumu ya. Ini. Hargai lingkungan kelas, kemudian hargailah temanmu. Ya. Nah, sekarang sudah ditemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah menemukan 7 keyakinan kelas. Yang pertama, hargailah waktu, kemudian hargailah lingkungan kelas, kemudian hargailah sekolahmu, kemudian hormatilah gurumu, kemudian hargailah temanmu, hargailah gurumu, sama ya tadi ya. Ada 6 tadi ya, hormatilah gurumu dan menghargai lingkungan. Sepakat kita dengan keyakinan kelas ini? Sepakat. Kalau sudah sepakat, mari kita laksanakan. Ini lahir atau tercipta atau terbentuk dari dalam hati nuranimu sendiri. Nah, sekarang setelah keyakinan kelas kita terbentuk, sekarang kita penandatanganan keyakinan kelas. Silakan maju dari satu-satu dari sebelah sini. Nama dan tanda tangan. Nama saya Tania dari kelas 5. Saya Inggit dari kelas 5. Saya Hairul Larissa dari kelas 5. Ilham dari kelas 5. Penting. Penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Membuat kita lebih disiplin. Dapat menghargai waktu. Saya lebih bisa menghargai orang lain.